Kali ini akan membahas manhwa Emperor Domination. Manhwa ini bercerita tentang 10 juta tahun yang lalu Li Qiye menanamkan sebuah bambu air sederhana. 8 juta tahun yang lalu, Li Qiye memiliki peliharaan seekor ikan koi. 5 juta tahun yang lalu, Li Qiye merawat seorang gadis kecil. Dan pada hari ini Li Qiye terbangun dari tidurnya. Bambu airnya sudah mencapai puncak kultivasi. Ikan koinya sudah menjadi naga emas. Dan gadis kecil itu sudah menjadi Immortal Empress 9 dunia. Ini adalah kisah tentang manusia abadi, yang merupakan guru dari Demon Saint, Heavenly Beast, dan Immortal Empress. Tanpa lama-lama mari kita gaskan ke alur ceritanya. Hari kata tanpa akhir. Orang-orang tidak tahu bahwa di dunia ini ada sesuatu yang membantu orang-orang menjadi kuat di belakang layar. Dan itu adalah gagak hitam. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan sebuah sekte, yang bernama Sekte Pembersih Dupa. Kemudian kita juga diperlihatkan dengan Dark Crow atau gagak hitam, yang telah berdiri tepat di depan gerbang masuk sekte tersebut. Setelah itu Kaisar Ming Ren datang menghampirinya dan berkata, "Ternyata kamu di sini, aku tidak menyangka. Sekarang aku sudah mendirikan sebuah sekte," ucap Kaisar Ming Ren kepadanya. Kemudian gagak hitam melemparkan sebuah tongkat kepada sang kaisar. Kaisar pun menerimanya dan ia kemudian mengingat sesuatu di masa lalu. "Saya ingat ketika Anda membawa saya, Dalo Hei dan Lao Jito untuk berkultivasi. Tongkat pemukul ular ini membawa kami sampai ke puncak latihan kami. Aku sangat merindukannya," ucap Kaisar Ming Ren mengingat masa lalunya. "Dark Crow, aku tidak tahu berapa lama Anda hidup, berapa lama Anda bisa hidup, tapi yang pasti kau harus hidup lebih lama dariku. Aku juga ingin meminta satu hal, jika suatu hari aku pergi, Anda dapat terus membantuku melindungi sekte kuno Dupa. Mendirikan sekte adalah ambisi seumur hidupku. Aku tidak ingin mendominasi daratan, dan aku hanya berharap sekteku dilindungi, dan jangan sampai ada jiwa yang dibantai lagi," ucap Kaisar Ming Ren berpesan kepada gagak hitam. Kemudian gagak hitam pun segera pergi meninggalkannya. Cerita kemudian dimulai, di mana terlihat seorang murid dari sekte kuno Dupa Pembersihan yang bernama Huairen, yang berlari dengan terburu-buru untuk melaporkan informasi yang sangat penting kepada para penatua. "Kabar buruk penatua, seorang pemuda dari kaki gunung tengah menuju kemari. Dia bilang dia ingin menjadi murid utama di sekte kita," ucap Huairen melaporkan kepada para tetua sekte. "Apakah semua penjaga gerbang sudah mati? Kenapa tidak dihabisi saja anak itu?" ucap salah seorang tetua bertanya kepada Huairen. Huairen kemudian mengatakan, jika pemuda tersebut telah memiliki token kuno Sekte Pembersih Dupa. Setelah itu tetua senior pun memerintahkan supaya Huairen membawanya masuk. Namun di saat Huairen hendak memanggilnya, pemuda itu justru telah datang di hadapan mereka semua. "Aku sudah sampai, kau tak perlu repot-repot memanggilku. Aku datang untuk melapor dan menjadi murid utama di sekte ini," ucap Li Qiye kepada Huairen. "Dari mana asalmu? Kau tahu betapa sulitnya menjadi murid utama sekte kuno Dupa Pembersihanku. Siapa kau sebenarnya?" ucap salah satu tetua bertanya kepada Li Qi. "Namaku Li Qi, dari catatan abadi Ming Ren. Orang yang memegang token kuno Pembersih Dupa, adalah tamu terhormat dari sekte tersebut. Selain itu juga, dapat membuat permintaan sesuka hati, sekte kuno Dupa harus menepatinya," ucap Li Qi kepada para tetua sekte. "Bagaimana kau membuktikan bahwa token kuno Pembersih Dupa di tanganmu itu asli?" ucap tetua senior bertanya kepada Li Qi. "Token kuno ini diberikan kepadaku oleh San Guye. Jika kau tidak percaya, kau dapat pergi ke gedung Cui Hong di kaki gunung untuk mengecek keasliannya," jawab Li Qi sambil melempar token tersebut kepada tetua senior. Kemudian tetua senior pun menerimanya, dan mereka pun mulai mengamati keaslian dari token tersebut. "Kenapa kau melemparnya? Itu terlihat sangat kasar," ucap Huairen mengingatkan Li Qi. Setelah selesai mengamati token tersebut, ternyata token itu memang terbukti keasliannya. "Senior, sekarang pertunangan kita dengan gerbang 9 Saint Iblis hampir tiba waktunya. Dengan sumber daya dari gerbang 9 Saint Iblis, kita bisa berharap untuk menghidupkan kembali sekte. Meskipun asal-usul anak ini tidak jelas, tapi kami benar-benar tidak memiliki calon untuk posisi murid utama,"
ucap salah satu tetua menyarankan kepada tetua senior. Jika anak ini benar-benar mampu, kita akan mempertahankannya, kita akan melihat kemampuan khusus apa yang dia miliki, ucap tetua senior yang kemudian mengeluarkan cermin gambar ajaibnya. Diketahui, cermin ini dapat melihat isi dalam tubuh manusia dan tingkat kemampuannya. Setelah mengetahui seluruh kekuatan tubuh Li Qi, para tetua justru menertawakannya. Hal itu dikarenakan kemampuan tubuh Li Qi terbilang sangat lemah. Dia hanyalah orang buangan yang tidak dapat berkultivasi, dan bahkan dia ingin menjadi murid utama, ucap seorang tetua menertawakan Li Qi. Apa kau sudah melihatnya? Kualifikasimu benar-benar tidak kompeten. Jika kamu menjadi murid biasa di sekteku, itu akan baik-baik saja. Tapi untuk menjadi murid utama itu tidak mungkin, ucap tetua senior kepada Li Qi. Mengetahui hal itu Huairen pun juga ikut menertawakan Li Qi. Apa kalian semua berencana mengusir tamu VIP? Aturan sekte kuno dupa. Semua murid sekte harus mengutamakan latihan mereka, meninggalkan duniawi, dan berkonsentrasi dalam latihan mereka. Pengembangan hati harus mengembangkan kebajikan, dan dengan kebajikan, seseorang dapat berdiri di dunia, ucap Li Qi yang membacakan ajaran leluhur dari sekte kuno. Mendengar Li Qi membacakan ajaran leluhur sekte kuno, membuat tetua senior sangat terkejut. Ini adalah ajaran leluhur dari sekte kuno dupa pembersihanku, bagaimana kau bisa mengetahui dan bahkan kau dapat menghafalnya? Tanya tetua senior kepada Li Qi dengan perasaan tak percaya. Bukankah itu tertulis di tablet batu yang pecah di jalan? Aku melihatnya saat berjalan ke sini, ucap Li Qi menjelaskan kepada tetua senior. Sebaliknya, aku justru terkejut bahwa kau juga tahu bahwa ini adalah pelatihan leluhur, ucap Li Qi kepadanya. Bisakah kamu mengingatnya hanya dengan melihat saja? Jika kamu membual pasti kamu berpengetahuan luas, tapi jangan gunakan pelatihan leluhur untuk memojokkanku. Menyetujui dirimu menjadi murid utama, adalah sama saja memintaku untuk mengubur sekte kuno, ucap tetua senior dengan kesal kepada Li Qi. Mendengar hal itu, salah seorang tetua terlihat tidak setuju dengan pendapat tetua senior, dan membuat mereka sedikit berselisih. Sungguh sekte kuno dupa yang sangat bagus. Para tetua tidak selaras, dan ajaran leluhur juga diabaikan. Ini benar-benar menarik, ucap Li Qi menertawakan mereka. Jika bukan karena aturan sekte, anak ini pasti sudah aku habisi, ucap tetua senior bergumam dalam hatinya. Kemudian salah seorang datang sambil tertawa. Ternyata yang datang ke sana adalah Yu He bersama muridnya yang bernama Du Ming. Diketahui Yu He merupakan penjaga utama dari gerbang 9 Sen Iblis. Di bawah perintah Kaisar Iblis, saya datang untuk mengunjungi sekte kuno dupa pembersihan, ucap Yu He memberitahu para tetua sekte kuno. Dekrit Kaisar Laun Riao, saya tidak tahu ada perintah apa kalian kemari, ucap tetua senior bertanya kepada Yu He. Tidak ada, ini untuk murid yang mulia Kaisar Iblis. Putri Sekte 9 Sein Iblis memerintahkanku untuk mengundang murid utama sekte Anda untuk melakukan penilaian. Orang yang lulus penilaian secara alami tidak ada komentar, tetapi jika gagal, kontrak pernikahan akan segera dibatalkan, ucap Yu He menjelaskan kedatangannya ke sana. Gerbang 9 Sen Iblis benar-benar melakukan perhitungan dengan baik. Mereka jelas tidak ingin mengakui pertunangan ini, ucap seorang tetua yang mencurigai kedatangan mereka. Gerbang 9 Sen Iblis saat itu hanya bisa bertahan di bawah naungan sekte kuno dupa. Ini adalah lelucon, bahkan berani menguji kepala sekte kuno tanpa malu-malu, ucap Li Qi mengejek gerbang 9 Sen Iblis. Mendengar hal itu, Du Ming pun tak terima dengan hinaan yang dilontarkan oleh Li Qi. Binatang kecil, kau berani menghina sekteku. Percaya atau tidak, aku akan memotong lidahmu, ucap Du Ming mengancam Li Qi. Aku khawatir, Lao Jito tidak mengharapkan murid-muridnya menjadi bodoh, bahkan hanya mewarisi kebodohan klan iblis, ucap Li Qi yang kembali menghina mereka. Mendengar hal itu, Yu He pun sangat marah dan berniat menghajar Li Qi. Namun para tetua sekte pembersih dupa menghalanginya dan membela Li Qi. Bocah ini telah menghina sekte. Mengapa para tetua melindunginya? Apakah Anda ingin menjadi musuh gerbang 9 Sen Iblis? Ucap Yu He kepada para tetua sekte kuno dupa. Mungkinkah pelindung Yu ingin menghabisi seseorang di aula sekte saya? Jawab tetua senior kepada Yu He. Kemudian Du Ming meminta izin kepada pelindung Yu He untuk menyelesaikan masalah ini dengan Li Qi. Aku menantangmu untuk berduel. Apa kau berani menerimanya?
ucap Duming menantang Li Qi. Li Qi pun dengan senang hati menerima tantangan tersebut. Kemudian setelah itu tetua senior pun mengizinkan mereka berdua untuk bertarung di arena duel. Kali ini aku tidak bisa menyelamatkanmu, ucap tetua senior kepada Li Qi. Jangan khawatir, itulah yang aku inginkan, jawab Li Qi dengan sangat yakin. Namun sebelum pertarungan dimulai, Li Qi ditemani oleh Huai Ren untuk mencari sebuah senjata terlebih dahulu. Namun setelah lama mencari, Li Qi tak menemukan senjata yang cocok untuk ia gunakan dalam bertarung. Jika semua ini buruk, jangan mencarinya lagi, pergi saja langsung ke arena dengan tangan kosong dan mati, ucap Huai Ren dengan kesal. Li Qi kemudian kembali mencarinya, dan kali ini ia mencari di tumpukan barang-barang yang tak terpakai, hingga ia akhirnya melihat sebuah tongkat, dan ia memilih tongkat kayu untuk dijadikan senjata dalam bertarung. Kemudian pertarungan mereka berdua pun akan segera dimulai. Dalam kompetisi hari ini tidak ada batasan untuk senjata dan teknik. Pertarungan berakhir ketika satu sisi jatuh atau menyerah. Jika kalian tidak memiliki pertanyaan, aku akan memulainya, ucap Protektor Mo yang menjadi pengadil dalam pertarungan tersebut. Beri dia siksaan yang menyakitkan untuknya. Beritahu dia konsekuensi menghina gerbang 9 iblis, ucap Yuhe memerintahkan kepada Duming. Gunakan tangan gerbang 9 iblis untuk menghabisi badut ini, dan aku bisa mendapatkan kembali token kuno, ucap tetua senior menyemangati Li Qi. Dan mereka berdua pun akhirnya bertarung. Duming segera menyerang menggunakan pedangnya, dengan gerakan yang sangat cepat. Akibat serangan itu, Li Qi terluka cukup parah dengan banyak luka sayatan di tubuhnya. Para tetua yang melihatnya pun sangat terkejut dengan kemampuan cepat yang dimiliki oleh Duming. Ini sama sekali bukan duel, tetapi ini adalah siksaan, ucap salah seorang tetua yang melihat Li Qi tak berkutik menghadapi serangan Duming. Duming semakin brutal dan terus menghajar Li Qi. Akibatnya luka sayatan pada tubuh Li Qi semakin bertambah dan mengeluarkan banyak darah. Setiap pukulan mengenai luka yang sebelumnya dengan akurat. Kecepatan dan keterampilan Duming cukup mengesankan, ucap Protektor Mo merasa kagum dengan kemampuan Duming. Kau sekarang seharusnya sudah mengerti seberapa jauh jarak antara kita, ucap Duming kepada Li Qi. Aku orang baik, serangan berikutnya akan menghabisimu, dan itu akan menyelamatkanmu dari siksaan lagi, ucap Duming dengan sangat jumawa. Li Qi pun hanya terdiam dengan luka yang sangat parah di tubuhnya. Duming kemudian kembali menyerang dan berhasil menusukkan pedangnya tepat di dada Li Qi, dan ia kemudian berkata, santai saja, ingatlah untuk bersyukur bahwa aku memberimu hadiah hari ini, ucap Duming yang mengira kemenangan telah berpihak kepadanya. Ini sama sekali tidak sakit, ucap Li Qi sambil tersenyum dan membuat Duming sangat terkejut. Rupanya pedang itu justru gagal menusuk tubuh Li Qi. Mustahil, aku jelas-jelas telah menusuknya, anak ini sangat aneh, dia jelas telah tertusuk olehku, ucap Duming yang masih sangat tak percaya dan ia pun segera mundur. Apa kau ini pengecut? Ucap Li Qi mengejek Duming. Perkataan Li Qi itu pun kembali memantik amarah Duming dan Duming pun kembali menyerangnya. Namun kali ini serangan Duming berhasil dihindari dan ditangkis dengan mudah oleh Li Qi, dan membuat Duming sangat tak percaya. Kenapa anak ini bisa menghindar dari serangan Duming? Ucap penjaga Yuhe dengan terkejut. Para tetua yang melihatnya pun sangat senang dengan aksi yang diperlihatkan Li Qi. Duming berlatih dari gerbang 9 Sen Iblis. Itu adalah teknik yang ganas dan setelahnya hanya sedikit. Mungkin saat Li Qi terkena serangan sebelumnya, dia diam-diam menghafal lintasan serangan lawan. Itu sebabnya dia bisa menghindari serangan Duming saat dia mengulang tekniknya lagi, ucap tetua senior yang mengamati pertarungan mereka. Duming yang masih sangat kesal kemudian kembali mengeluarkan kekuatannya. Kau hanya fana tanpa kultivasi, dan kau akan mati mengenaskan, ucap Duming dengan sangat marah. Apakah kau akhirnya ingin serius? Jika itu yang kau mau, maka aku akan melakukannya, ucap Li Qi yang telah bersiap dengan tongkatnya. Dan Duming pun kini telah bersiap dengan basis kultivasinya. Posturnya telah berubah. Aku ingin melihat bagaimana kau memblokirnya, ucap Yuhe yang sangat senang melihat kemampuan Duming. Duming kemudian menghilang dari hadapan Li Qi. Kemudian seketika Duming muncul dari atas Li Qi dan bersiap menusukkan pedangnya. Akan tetapi Li Qi mengetahuinya dan berhasil menghindar dari serangan Duming.
Li Qi kemudian berbalik menyerang Duming dengan memukul buah zakarnya menggunakan tongkat miliknya. Pukulan yang sangat keras itu pun membuat Duming jatuh terkapar. Melihat hal itu, Yu He pun segera berlari mendekati Duming. Akan tetapi akibat luka yang cukup parah, akhirnya Duming pun tewas. Kau binatang yang kejam, kau benar-benar menghancurkan fondasi basis kultivasi gerbang Sein Iblisku, ucap Yu He yang tak terima dengan kematian Duming. Jika aku membiarkannya hidup, apakah gerbang 9 Sein Iblismu kehilangan martabat seorang kultivator, ucap Li Qi kepada Yu He. Mendengar ucapan itu, Yu He pun sangat marah dan berencana menghabisi Li Qi. Namun di saat ia akan menyerangnya, para tetua sekte kuno dupa pembersihan segera menghentikannya. Hidup dan mati di arena duel sudah menjadi aturannya. Jika kau bersikeras untuk mengambil tindakan, jangan salahkan sekte kuno dupa menghabisimu karena kau bersikap tidak sopan, ucap tetua senior mengingatkan kepada Yu He. Sangat bagus. 3 tetua naik bersama. Siapa sebenarnya dirimu Li Qi? Ucap Yu He yang sangat marah dengan perbuatan Li Qi. Ingat, kakekmu ini adalah murid utama dari sekte kuno dupa pembersihan, ucap Li Qi dan membuat tetua senior sangat terkejut. Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Ucap tetua senior dengan tatapan tajam ke arah Li Qi. Bagus, ternyata dia adalah murid utama, ucap Yu He dalam hatinya. Sekarang murid utama telah ditunjuk. Persidangan akan dimulai 3 hari kemudian. Jika kau takut datang, jangan salahkan kami karena melanggar kontrak, ucap Yu He mengingatkan mereka semua. Singkat cerita, setelah keberhasilan Li Qi mengalahkan Duming, akhirnya para tetua sepakat untuk menjadikan Li Qi sebagai murid utama di sekte kuno dupa pembersihan, dan ia juga dipercaya untuk menjadi perwakilan sekte dalam penilaian di gerbang 9 Sein Iblis. Kau menghapus kultivasi murid Yu He. Apa yang disebut penilaian itu hanya akan menjadi tempat balas dendamnya, terlebih lagi para ahli dari gerbang 9 Sein Iblis seperti Awan. Dalam perjalanan ini, kamu berada di antara hidup dan mati, ucap tetua senior mengingatkan Li Qi. Ahli seperti Awan macam apa itu? Bukankah itu hanya membuang-buang waktu? Jawab Li Qi dengan santainya. Penatua Agung berkata perjalanan ini berbahaya, jadi kamu harus memiliki teknik rahasia dan senjata, ucap salah seorang tetua menjelaskan kepada Li Qi. Baiklah, aku akan menggunakan tongkat ini saja untuk menjadi senjataku. Adapun teknik, aku mendengar bahwa sekte kuno dupa memiliki buku latihan berjudul Pisau Kimen. Mari kita pilih yang itu, dan beri aku sepasang pisau, ucap Li Qi kepada para tetua. Pisau Kimen merupakan seni bela diri fana tanpa jasa hukum. Tantangan itu, apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Ucap seorang tetua meremehkannya. Senjata ajaib semuanya adalah benda asing. Semuanya harus digunakan sendiri agar berguna. Jadi aku akan tetap memilih ini, jawab Li Qi yang tetap memilih tongkat itu. Kemudian ketua senior pun memerintahkan Huai Ren untuk memberikan pisau itu kepada Li Qi. Setelah itu mereka pun pergi untuk beristirahat. Sesampainya mereka di dalam kamar, mereka berdua pun mulai berbincang. Aku benar-benar terkejut. Aku tidak berharap kamu menjadi murid utama, ucap Huai Ren memberikan selamat kepada Li Qi. Apakah kamu sudah melatih teknik pisau kimen ini? Tanya Li Qi kepada Huai Ren. Aku sudah berlatih lumayan banyak, jawab Huai Ren kepadanya. Setelah membaca buku tersebut, Li Qi pun mengajak Huai Ren untuk berlatih, dan hal itu pun membuat Huai Ren sangat terkejut. Li Qi kemudian menantang Huai Ren berlatih berduel dengannya. Scene kemudian berpindah di gerbang 9 Sein Iblis. Terlihat Yu He tengah melaporkan kejadian yang dialaminya dan kematian Duming kepada gurunya. Guan Yuan yang mengetahui saudaranya telah tewas pun tak percaya dan sangat marah. Meskipun saudaramu pergi terlalu dini, kau jangan putus asa dalam hal ini, dan hanya dengan pikiran yang teguh kamu dapat mencapai puncak, ucap sang guru kepada Guan Yuan. Namun Guan Yuan masih tak terima dengan kematian saudaranya itu, dan ia berniat membalas dendam kepada Li Qi. Singkat cerita, hari keberangkatan Li Qi untuk penilaian di gerbang 9 Sein Iblis pun telah tiba. Li Qi, perjalanan ini sangat penting. Ingatlah untuk berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan, ucap tetua senior berpesan kepada Li Qi. Tetua senior juga memerintahkan Protektor Mo dan Huai Ren untuk ikut mendampingi Li Qi di gerbang 9 Sein Iblis. Setelah itu, tetua senior membuka sebuah portal untuk membawa mereka berangkat menuju ke sana.
Lalu seperti apakah kelanjutan alur ceritanya? Kita akan lanjutkan di chapter berikutnya. Terima kasih.